Kau setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, lebih dari harta. Segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku. Oh ya Tuhan, Kau setia, Kamu Bapa, Bapa, Kau setia. Mari kita semuanya nilai Allah menjadi Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu, lebih dari harta. Segalanya,
Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pagi hari ini ya Tuhan kami boleh ya Tuhan memuji dan menyembah Tuhan. Sungguhnya menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Sebenarnya Tuhan kami rindu ya untuk bersama-sama merenungkan isi hatinya Tuhan. Ya lewat tuntunan sepekan di hari yang pertama ini ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang ambil alih seluruhnya Tuhan. Ya kami boleh mengerti apa yang jadi tuntunan-Mu hari ini. Roh Kudus kami minta biar Engkau yang bekerja, membuat kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Wow, senang hari ini kita bertemu dalam tuntunan sepekan di hari menjelang libur ya Mone. Iya, betul. Wow, ini hari pagi Mone udah rapi dia sebelum berangkat. Mau kemana? Mau keluar kota. Asik. Tapi sempat isi tuntunan sepekan. Semua kita boleh jalan-jalan, tapi jangan lupa ikuti tuntunan sepekan Senin sampai Sabtu ini dalam tema besar adalah life restoration atau pemulihan hidup. Tentu ini menarik sekali, tapi jangan jauh-jauh dulu. Kita mengingatkan teman-teman yang berlibur, jangan lupa kita berdoa, jaga kesehatan, dan jangan lupa jaga diri ya. Dalam artian makannya secukupnya, jangan begadang terus, karena kehidupan masih mau berjalan lebih lama lagi. Amin. Untuk dipakai Tuhan. Jadi ingetin kita semua. Nah hari ini kita bersyukur kita dalam hari pertama tanggal 8 April ini kita bicara tentang life restoration, bahasan secara umum dulu nih. Mungkin kita juga bertanya-tanya, ini apalagi nih barang apalagi nih life restoration. Jangan bingung karena life restoration adalah sebuah kompilasi atau istilah puzzle yang tadinya sudah ada dikumpulin jadi satu. Mana yang terpenting, yang penting bukannya jelek, yang lain penting, tapi yang terpenting yang kita mau susun 1, 2, 3, 4 mana dulu yang di depan, habis itu apa, setelah itu apa, begitu. Nah life restoration bukanlah barang baru, tetapi ini ada satu proses di mana kita akan kembali dalam satu framing, kembali standar. Ya, ini mau bilang tentang standar. Saya nggak mengatakan bahwa orang yang setelah melewati pelajaran atau bukan modul, bukan pelajaran sebenarnya, sebuah journey aja ya, sebuah perjalanan ini dalam tema life restoration, dia nggak menjadi excellent, nggak jadi luar biasa, tapi menjadi kembali seperti standar. Standarnya apa? Ya firman Tuhan, Kejadian 1 ayat 26. Tuhan berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan serupa. Jadi itu standar Allah buat kita, segambar dan serupa dengan Dia. Nah, ini yang kita akan rindu kembalikan seperti dulu. Memang ada dosa Mone yang akan menjadi penghambat untuk seseorang kembali ke standar. Dosa keturunan dia, dosa kutuk yang pernah dilontarkan orang kepada dia, dosa kutuk yang pernah diterima oleh orang tuanya sepanjang dalam kandungan atau semasa dia kecil dan seterusnya, atau hukum sebab akibat, tabur dan tuai, itu juga menjadi satu kutuk yang bisa mengikat dirinya dan keturunan berikutnya. Oke, kita terlalu jauh nih, kita akan ngomong dulu tentang life restoration. Mone mau tanya apa dulu tentang ini? Karena perlu menggali dari katanya life restoration atau pemulihan hidup, ya kan? Apakah menurut Mone sendiri seorang itu punya kehidupan selalu aman? Apakah selalu dalam kondisi baik? Pastinya karena kita masih tinggal di dalam dunia ini, nggak mungkin perjalanan kita mulus-mulus aja. Rasanya gitu, pribadi aja ngalamin ya. Betul. Gak gampang kayaknya gitu. Mone sendiri sebagai anak muda nih, generasi Yeremia, rasanya gimana dalam hidup ini? Rasanya masih ya dalam segala kehidupan kecukupan secara posisi keuangan, misalnya kan masih orang tua masih ada, semua masih lengkap begitu. Itu aja masih punya tantangan. Betul. Rasa belum mantap gitu ya. Apa yang kurang dari perasaan Mone? Kalau misalnya saya kenalin dulu, ini Monica, ya ini adalah kabit anak di GB Arcadia. Nah, jadi kenalin dulu sampai lupa kenalin siapa dan saya. Mungkin kalau ngomongin tentang pemulihan hidup, namanya kita masih ada di dunia, pasti ibaratnya pemulihan hidup itu ibaratnya perjalanan seumur hidup gitu kan ya Pak Gem. Jadi nggak mungkin di tengah perjalanan itu udah sempurna atau lulus gitu. Jadi banyak jatuhnya. Ya benar, jadi jatuh bangun dan lulusnya itu nanti ketika kita udah menghadap Tuhan gitu. Baru ketahuan nilainya berapa tuh? Iya, jadinya kalau ditanya sekarang kehidupannya bagaimana, yang pastinya apalagi aku masih muda gitu ya, masih banyak jatuh bangunnya. Nah ini penting kali ya.
Saya mengibaratkan teman-teman punya kendaraan tuh kan, dari mulai pertama beli dari dealer itu standar namanya. Begitu teman-teman pakai motor atau mobil, lalu ya dalam cara pakai setiap orang berbeda-beda, maka mobil itu ada yang umurnya pakainya remnya aja deh kita ngomong ya, atau koplingnya misalnya, ada yang bisa tahan setahun, ada yang tahan 2 tahun, ada yang tahan lagi, jadi ternyata berbeda-beda, tergantung cara pakainya, cara menggunakannya, termasuk hidup ini. Ternyata kehidupan ini memang suka nggak suka kita nih nggak hidup sendiri. Nah, yuk kita kembali ke life restoration yang sebentar kita akan gulirkan. Nah, dalam 6 hari ini Mone, kita nggak bicara secara lengkap karena memang nggak mungkin. Ini kehidupan. Bayangin, ada yang 50 tahun, ada 80 tahun baru dipanggil Tuhan. Begitu panjang kita pengen jadiin kecil. Kehidupan Adam atau Ayub yang kita mau bikin contoh misalnya, atau Daud yang begitu panjang kita bikin dia kecil. Kayaknya nggak mungkin bisa. Apalagi dalam 6 hari. Jadi ini anggaplah dalam 6 hari ini ada preview dari life restoration yang akan berjalan atau digulirkan di dalam wadah kita supaya setiap orang kembali kepada standarnya Tuhan. Itu dulu ya, standarnya Tuhan. Bukan luar biasa, bukan gimana, tapi standarnya Tuhan. Yuk kita bicara tentang life restoration. Ada 3 kelompok atau 3 apa ya sebenarnya ya? Tiga komponen atau kita beri 3 grup lah ya. Grup 1, grup 2, grup 3 gitu ya. Grup satunya adalah bicara tentang karakter, ya. Grup 2-nya bicara tentang komitmen. Grup ketiganya bicara tentang kompetensi. Di bahasa Inggris 3C. Betul. Di bahasa Indonesia 3K. Iya. Lafalnya sama, karakter, komitmen, kompetensi. Jadi lafalnya sama tapi tulisannya berbeda. Nggak kebetulan sih. Itu kita dapat kayaknya pas-pasan kita dapat kayak gitu. Tapi ini jujur aja ini bukanlah ciptaan kita, bukan akan dia, bagi saya juga enggak. Tapi sepanjang perjalanan pengalaman pelayanan yang saya alami, 3 grup ini wajib kita menang, kita bisa lewatin. Oke, saya nggak mengatakan berhasil, karena kata berhasil buat saya ya segini, kata berhasil buat Mone ya segitu. Relatif, nggak bisa mengatakan kamu nggak berhasil. Ya kalau dia udah berusaha maksimal, itulah keberhasilan dia. Di usahanya yang maksimal. Bisa nangkep ya? Nangkep, katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam life restoration jangan ada standar kuantitatif. Karena semuanya berdasarkan apa yang kita sudah lakukan secara all out. Mungkin kita bisa bilang kurang berhasil karena kita mengakui diri sendiri bahwa kita belum all out. Berarti bukan nggak berhasil, hanya kita kurang all out. Nggak sepenuh hati, nggak sungguh-sungguh mau berubah. Oke. Kita maju dulu dalam 1 bagian pertama. Kayaknya bagian pertama, hari pertama ini kita bahas kasarannya aja ya. Karena hari kedua, jadi 2 hari nih. 2 hari bicara tentang karakter, 2 hari bicara tentang komitmen, 2 hari bicara tentang kompetensi. Tapi di hari pertama Mone ini dapat kebagian tentang semuanya. Karena semuanya ini penting. Apa yang Mone dapatkan tentang karakter? Apa sih karakter itu kalau Mone bisa? Nggak usah bingung, kaget, langsung tanya karakternya. Nggak apa-apa, kita memang sengaja nggak bikin catatan sebelumnya agar lebih kelihatan kagetnya. Apa menurut Mone tentang karakter? Apa sih karakter itu? Kalau menurut aku karakter itu sesuatu yang terbentuk nih dalam diri setiap manusia begitu, berdasarkan perjalanan hidupnya gitu. Mulai dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap hari, terus pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari orang sekitar, terus pengalaman-pengalaman hidup yang lama-kelamaan itu jadi sikap kita gitu loh Pak. Lama-kelamaan jadi karakter gitu. Itu karakter. Jadi bentukan. Ya. Tapi juga memang tambahan kecil bahwa karakter itu diturunkan dari orang tua. Makanya kadang-kadang dibercandain kan, kayak bapaknya nih pendiam, kayak bapaknya ceria gitu. Karena dibentuk dari orang tua atau di dalam kandungannya. Misalnya waktu dia di dalam kandungan mama papa berantem terus, maka karakter anak ini di dalamnya ada jiwa pemberontak, ada jiwa perpecahan dan seterusnya. Ada identik ke sana. Jadi pembentuk tuh. Lalu masa tumbuh kembang usia emas, berapa tahun ya? 0 sampai 5 tahun kalau nggak salah ya. Itu benar-benar dia merekam semua catatan hidup orang ngomong, orang bilang apa. Itu anak dia. Benar ya, setiap anak-anak dia tuh karakter terbentuk di situ. Lalu kedua adalah pengalaman hidup. Pengalaman itu bersifat bertalian dengan pergaulan, beban hidup, tantangan. Lihat mukanya yang pada punya beban hidup.
Makin banyak kerutan berarti makin banyak beban hidup. Membentuk karakter. Dan jangan salah, pergaulan dan beban hidup ini menyumbang sekitar cuma kecil, 30%. Tapi menurut survei, pembentukan di karakter di dalam kandungan dan di dalam usia emas anak itu tadi sisanya 70 tadi kan. Berarti mungkin antara itu bagi dua. Besar di dalam kandungan dan usia emas anak keduanya. Kenapa? Karena ternyata itu yang akan tidak pernah mudah dihapus. Karena kalau pergaulan, kita tukar dengan pergaulan lagi. Udah beres. Karena dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang berarti kalau tidak baik, bergaul dengan orang baik, maka kebiasaan buruk jadi berubah jadi baik. Seperti banyak pendeta bikin simulasi kan, air hitam atau air merah gitu, dituangin air lagi sampai banyak gitu, sampai berubah jadi putih lagi. Itulah tentang prinsip-prinsip perubahan dalam sistem perubahan. Hanya 30% mempengaruhi. Tapi jangan anggap enteng ya. Karena itu 30% itu juga penting, kalau enggak ya kita rusak juga. Oke, apa sih Mone yang kalau orang-orang muda kan karakter ini kan nanti lebih dalam ya, kita nggak ngomong terlalu dalam deh. Sekarang yang kedua tentang apa? Komitmen. Apa yang Mone juga bisa ya sharing sama teman-teman. Apa itu komitmen? Komitmen mungkin kalau dengar kata komitmen. Komitnya aja udah apa tuh? Dapatnya lebih ke apa yang udah pernah diomong. Beneran dilakuin, yes. Tapi gak berhenti di tengah-tengah gitu. Jadi dilakukan dalam jangka waktu yang memang sampai selesai gitu. Yes. Komitmen itu adalah buah dari karakter yang baik atau buah dari karakter yang buruk. Yang baik. Terserah, tergantung. Oh iya. Buah dari karakter yang baik atau buah dari karakter yang buruk itu komitmen. Jadi orang komitmennya jelek dari karakter jelek. Orang komitmennya bagus berarti dari karakter yang bagus. Buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya katanya gitu ya. Dan jangan salah, pada saat orang berkomitmen itu, orang tuh dilihat dari sudut pandang integritas tadi yang mereka katakan. Apa yang diomong dilakukan. Dimulai dari bukan apa yang diomongin, apa yang di hati dipikirkan dan ditindakkan sama, di perkataan atau dilakukannya sama. Itu adalah integritas yang berkaitan dengan komitmen. Nah, di bagian yang kedua atau di grup 2 ini membahas tentang atau melakukan satu simulasi atau praktek tentang bagaimana mengembalikan cara bergaul kita dalam komitmen kita. Misalnya dari mulai sebagai orang tua dan anak, komitmen kita, komitmen sebagai murid dan guru dan para peserta didik misalnya, itu ada komitmennya. Apakah menyontek boleh nggak? Komitmen tergantung. Kalau butuh nilai bagus ya guys, jangan lagi boleh lah. Nah itu dia. Tergantung di dalam ada dalam karakter apa nih. Jadi antara grup 1 dengan grup 2 itu nggak bisa memang. Tapi dapat belajar parsial. Orang mengerti dulu alasannya, baru tahu akibatnya, atau orang tahu akibatnya baru nyusul alasannya. Tergantung mana. Ya inilah kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan terpaku sama nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nanti pada saat kita mengikuti Life Restoration dalam setiap kali sesi, kita akan dapatkan satu catatan dari mentor tentang apa yang kita sudah lewatin. Nah dari situ tuh kita dapatkan satu guidance, misalnya untuk komitmen dengan pasangan hidup, misalnya gimana waktu kita sudah menikah, nih belum menikah kan. Terus bagaimana kita bangun komitmen dengan perusahaan. Yang penting itulah tandanya kita berbeda dengan orang dunia yang hidupnya duniawi tentunya, adalah dilihat dari komitmennya. Apakah bekerja seperti orang kebanyakan, bekerja dengan waktu semaunya dia, tapi harusnya seperti untuk Tuhan, kata firman. Tapi kan itu baru framing, seperti itu Tuhan kayak apa, Mon? Nanti tuh ketemu tuh, apakah bangun masuk pagi pulang tenggo juga, apa bagaimana? Atau kualitas kita kayak apa? Nah, di dalam bagian sesi-sesi atau dalam grup ini, kita banyak dihadapkan dengan studi kasus. Jadi lebih banyak bukannya dengerin tutorial menceritakan sesuatu, tapi kita nanti akan banyak dihadapkan dengan studi kasus. Ada cerita nih ya, ada seorang bapak punya anak, ya kan, bekerja di satu ini, bla bla bla. Nanti kita bedah nih dari sudut pandang konseling, studi kasus namanya. Nah, studi kasus ini kita akan bedah sama-sama di grup masing-masing. Grupnya nggak banyak, paling 5 atau 4 orang, ditemenin satu mentor. Mentor ini bukan guru bukan, tapi yang mendampingi. Jadi jangan merasa kalau dia mentor lebih hebat dari kita, belum tentu. Tapi dia adalah pendamping. Itu kira-kira begitu tuh.
Nanti life restoration gitu. Dan ini bisa diterapkan dari mulai umur anak-anak sampai lansia. Menarik ya? Menarik, Pak. Sangat menarik buat saya. Nah, saudara juga ya, kalau hari ini mengikutinya, mari siapin ya. Kita baru bagian kedua, komitmen. Karena kalau orang udah bisa komitmen, percaya deh, Tuhan percayakan perkara besar. Yes, amin. Komitmen dengan mengelola keuangan, pasti kau dipercayakan harta bangsa-bangsa. Yes. Kalau kau komitmen dengan janjimu, maka kau dipercayakan menjadi penentu dari segala keputusan. Macam-macam menjadi penentu itu bukan hanya di sekolah, tapi penentu bisa di perusahaan, di gereja, di pelayan, dimanapun gitu. Nah, oke, lanjut lagi. Ini waktu mungkin berjalan terus ya. Grup 3. Yang ketiga, Apa? kompetensi. Nah, kompetensi apa nih kalau menurut Moni? Kompetensi itu kalau cari sinonimnya mungkin Ya, sinonim aja dulu dah. Sinonimnya Kalau arti ya nggak lebih ke ribet. skill gitu Skill ya. atau kemampuan. Mm-mm. Nah, ini menarik sekali. Nanti Moni boleh tanya ya. Aku bingung nanya karena udah banyak di depan nih. Nggak apa-apa ya, nanya aja. Jadi ada 2 skill yang harus dimiliki seseorang untuk mengimplementasikan 2 yang grup tadi, grup karakter dan grup komitmen. Apa itu Pak? Adalah skill komunikasi, skill menyampaikan pendapat, skill berkata-kata. Oh ya, ngomong aja tuh pakai belajar skill, ngomong aja. Makanya kalau nggak belajar, ngomongnya nggak terarah. Karena kita nggak mau melatih diri, maka ngomongnya nggak ada isi. Padahal di mulut kita penuh kuasa loh. Apa yang kau ikat di bumi, ikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Jadi itu skill untuk berkalimat atau berkata-kata itu sangat penting. Kompetensi berkata-kata, kemampuan berkata-kata itu penting sekali dilatih. Oke. Nanti belum sampai situ. Yang grup besarnya atau sesi besarnya di dalam kompetensi adalah yang kedua adalah kemampuan untuk belajar sesuatu atau kemampuan untuk belajar. Orang bertanya, gimana caranya belajar matematik? Kenali dulu caranya belajar matematik. Belajar caranya belajar. Harus punya kemampuan belajar caranya belajar. Kenal ya? Maksudnya gini, harus punya kemampuan belajar caranya belajar. Harus punya kompetensi belajar caranya belajar. Itu 2 itu tuh. Karena ternyata kalau orang punya 2 kompetensi itu, apa saja yang kamu disodorin, cepat kamu nangkep. Atau oke lah, nggak kata cepat lah, bisa kamu tangkap deh. Karena cepat kan tergantung ya. Ada yang 5 hari nangkep, ada yang 1 hari nangkep, ada yang sebulan baru nangkep juga. Karena nggak bisa belajar caranya belajar tadi. Nah, 2 sesi besar ini akan bersangkutan dalam kompetensi kita, bukan hanya soal pelayanan, oke pelayanan, tapi dalam pekerjaan, dalam hubungan kita dengan atasan bawahan, hubungan kita dengan sesama pekerja, hubungan kita dengan orang lain. Ini kompetensi, skill-skill nanti nih, melihat peluang besar di depan, di tengah semrawutnya keadaan, kita punya kompetensi. Belajar caranya belajar. Cara belajar apa? Cara belajar melihat peluang di tengah krisis. Contoh-contoh gitu, cara belajar melihat peluang di tengah krisis. Kita ada nanti 1 sesi di situ. Tapi dalam kelompok 2 sesi besarnya itu dia. Yang pertama adalah kompetensi untuk berkomunikasi atau berkalimat. Yang kedua ada kompetensi caranya belajar. Nah, di bagian ketiga ini rasanya itu bukan 3 sesi, bisa 10 sesi, 40 sesi, tergantung perkembangan keadaan ini saat ini gitu. Makanya ini benar-benar saya dorong kita semua nanti pada saat kita udah mulai launching, kita mau ikut semua. Karena dari mulai grup besar 1, grup 1-nya karakter ini, kita dibentuk kesiapan mental kita, mentality. Gitu. Yang kedua, komitmen itu disiapkan tentang etosnya, behaviornya. Bagaimana kita punya kebiasaan baiknya untuk melatih diri kita, meresponi dan komitmen kita. Yang ketiga, kompetensi. Nah, coba dari 3 ini apa sih yang menarik? Yang Moni pengen, kalau saya sih jelas saya pilih karakter dulu. Tapi kalau Moni mana dulu? Dari ketiga ini. Dari 3 grup A, B, C, grup. 3-tiganya penting kali ya. Iya sih, kayaknya penting. nggak bisa dipisahin gitu. Kalau iya. dulu susah dipisahin karena kalau misalnya hanya karakter begitu Pak Gem. Iya. Tanpa komitmen. Iya. Dan tanpa skill ya. Nggak bisa juga Ya, gitu. jadi maksudnya tulus tapi mudah dibohongin, bohongin. mudah dibodohin Ah. gitu. Makanya dibilang tulusan seperti
merpati. Tapi cerdik seperti Ular. ular. Artinya jadi tetap harus punya cerdik. Yes. Jangan cuma punya tulus. Yes. Tulus sangat penting. Betul. Tapi cerdik juga penting. Ya, misalnya lagi kan dari Pak Gema ya, Bagi. contoh misalnya karakternya jujur misalnya sebenarnya. Bagus. Cuman di bagian komitmennya lemah begitu. Waduh. Sehingga ketika mungkin ada tawaran-tawaran begitu misalnya bohong dikit aja biar dapet cuan misalnya gitu. Kalau di bagian karakternya ada tapi komitmennya nggak ada, ya bisa jatuh juga. Atau kalau kerja mudah pindah-pindah. Hmm. Baru masuk gajinya sekian. Hmm. Terus baru masuk sebentar udah janji sama bos saya, saya akan lawyer sama bos. Nggak lama ada yang nawarin gaji lebih gede dikit. Mulai lirik mata berpikir-pikir, lalu apa? Berhenti. Iya. Makanya nggak heran saya kalau lihat orang lagi mengamal kerjaan lalu kasih saya lihat ini kok pindahnya sebentar ya 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun paling lama dia pindah dalam tempo 4 tahun, 3 tahun lah lebih bisa 4 perusahaan dia tempatin. Waduh saya bilang ini orang ini butuh catat apa nih? Nah ternyata di komitmennya kurang, nggak merasa puas. Nah ini yang tadi mulai bilang karakter dan komitmen harus jalan bareng ya. Jalan bareng. Kayaknya bener, tapi kan nggak bisa sekaligus belajar bareng-bareng Betul. diam yang sama ya berat, bisa meledak di kepala kita semua. Nah tapi di dalam hal semua ini apa lagi mau bilang? Tadi misalnya karakter ada, komitmen nggak ada, ya kan? Misalnya kompetensi bagus, tapi karakter nggak ada, sombong, ya kan ya gitu. Bisa dipercaya juga. Susah juga, ya gitu. Jadi orang-orang ini memang penting sekali. Nah rasanya udah cukup ya, ini jam berapa ya Mon ya? Ini udah mulai agak perlu kita udahan dulu ya. Nah, saya akan lanjutkan nanti setelah Mone ada yang berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, Bapak Ibu Saudara. Kita akan ngikuti tugas bahkan dalam tema besar apa? Life Restoration. Ya, kita sudah tahu kasarannya. Besok kita akan kupas lebih dalam. Jangan pernah nggak ikut. Tetap ada di sini Senin sampai Sabtu di tanggal 8, besok tanggal 9 ada lagi ya. Oke, Mone kita akan berdoa buat teman-teman kita semua yang hadir, yang ikuti live streaming hari ini. Bapak kami bersyukur buat anugerah-Mu di bagian pertama, di hari pertama. Sungguh kami bersuka cita. Sekarang gereja-Mu Tuhan di tengah-tengah liburan akan mendapatkan pesan yang kuat tentang pemulihan hidup. Life restoration. Aku minta Tuhan pengurapan akan mengajar setiap kami. Bukan hanya untuk mengerti, tapi untuk melakukan. Aku berdoa pengurapan ini kami terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami percaya di tugas pekan ini, kami mendapatkan mutiara yang berharga. Dan kami membayar harganya untuk itu. Di dalam nama Yesus. Aku tidak lupa berdoa buat Mone, Tuhan berkati studinya, berkati keluarganya, pelayanannya, semua yang Tuhan percayakan. Jadi semuanya kami sedang datang. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa ya, besok masih ada tugas pekan. Jangan lupa tetap hadir, ajak yang lain. Saya Anton. Saya Mone. Mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.